Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Kurniaridi dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian demokrasi liberal. Demokrasi liberal terdiri dari pengertian, ciri-ciri kabinet-kabinet di masa demokrasi liberal, pemilu 1955, kelebihan dan kekurangan pemilu 1955. Pengertian demokrasi liberal. Demokrasi liberal merupakan sistem pemerintah yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintah dan pimpinan kabinet. Pemerintahan ini berlangsung sejak tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada sistem ini, politik demokrasi liberal, posisi parlemen legislatif berperan kuat untuk memengaruhi kabinet. Ciri pemerintah demokrasi liberal. Ada beberapa ciri khusus yang membedakan politik demokrasi liberal dengan politik lainnya, seperti adanya pemilihan umum yang bebas, adil, dan makmur. 1. Terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudisial untuk menghindari pemerintahan yang terlalu terpusat. 2. Konstitusi menjadi landasan penting bagi negara. 3. Kepentingan pribadi lebih utama dari kepentingan negara. Kabinet-kabinet di masa demokrasi liberal. Selama kurun waktu 9 tahun terlaksananya demokrasi liberal, tercatat ada 7 kabinet yang terbentuk. 1. Kabinet Tatsir pada tanggal 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Kabinet pertama yang memerintah di era demokrasi liberal yang dipimpin oleh Muhammad Natsir. 2. Kabinet Sukiman pada tanggal 27 April 1951 hingga 3 April 1952. 3. Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. 4. Kabinet Ali Sastro Wijoyo I pada tanggal 30 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. 6. Kabinet Di Sastrowijoyo II pada tanggal 20 Maret 1956 hingga 4 Maret 1957. Dan terakhir, Kabinet Juanda pada tanggal 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959. Pemilu 1955. Sebagai ciri dari bentuk pemerintah yang demokrasi, maka pemilu wajib dilakukan. Bangsa kita menjalankan pemilu pertamanya di tahun 1955. Penyelenggaraan pemilu diumumkan pada tanggal 16 April 1955 yang mendorong partai politik untuk meningkatkan kampanye mereka. Pemilu dilaksanakan 2 tahap dengan alasan agar bisa fokus menjalankannya. Adapun tahapannya sebagai berikut. Pada tanggal 29 September 1955, pemilu tahap pertama dilakukan untuk memilih anggota DPR yang diikuti 29 kandidat baik dari partai politik maupun individu. Tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante yang diikuti oleh 35 kandidat baik dari partai politik maupun individu. Pemilu 1955 berjalan dengan tertib dan tanpa konflik uang. Jadi, banyak ahli yang menyebut bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis yang terlaksana di Indonesia. Pemilu 1955 juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya di Indonesia. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan terlaksananya pemilu 1955. Kelebihannya adalah
tingkat partisipasi dari rakyat sangat besar, dengan 87% dari warga memiliki hak suara. Lebih dari 37 orang memberi suara dari 43 juta pemilih yang terdaftar. Persentase suaranya terbilang signifikan karena 80% suara masuk, padahal 70% penduduk Indonesia masih buta huruf pada waktu itu. Berjalan secara damai dan tertib serta jauh dari unsur kecurangan dan kejahatan. Kekurangannya yaitu krisis ketatanegaraan dari akibat kegagalan konstituante dalam menyusun konstitusi baru, sehingga mendorong lahirnya dekret presiden di tanggal 15 Juli 1959. Demikian penjelasan tentang pengertian demokrasi liberal dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.